kata setelah huruf jer itu hukumnya jer. Nah, kita kasih contoh misalkan di sini 2 tadi. Jer itu apa? Tanda jer diantaranya kasroh. Udah kasih dulu pemahaman. Nanti jer itu apa? Ada yang nanya. Udah, jer itu adalah kasroh. Jer itu adalah kasroh di akhir kalimat. Nah itu jer udah. Nah, jadi kita kasih pemahaman seperti itu dulu. Kita kasih contoh 2 misalkan. Tadi sesuai dengan kaidah. Yang pertama apa? Minal ma'i dan min ma'in. Ya. Yang pertama minal ma'i. Nah ini minal ma'i. Min adalah huruf jer. Dibaca minal karena bertemu dengan al sesuai di pembahasan sebelumnya. Misalkan min bertemu al maka dibaca minal, namanya harokat takhallus, litakhallus. Nah, min huruf jer maka setelah huruf jer disebut majrur. Majrur harus jer, tanda jernya di sini kasroh. Jadi boleh nggak? Kita tanya ke anak-anak, berarti boleh nggak dibaca minal ma'u? Maka jawabannya pasti tidak boleh. Minal ma'a boleh nggak? Nggak boleh. Nah, dan juga kita kasih pemahaman di sini tanpa tanwin karena tidak ada al. Kalau ada al nggak boleh ada tanwin. Tuh. Contoh yang kedua min ma'in. Nah, min adalah huruf jer, ma'in berarti disebut majrur. Nah, pokoknya kita kasih pemahaman begitu terus sampai dia benar-benar mengetahui, memahami dan melekat pemahaman tersebut bahwa setelah huruf jer itu namanya majrur dan hukumnya harus jer, tanda jernya kasroh, min ma'in. Nah di sini ada tanwin, kenapa? Karena tidak ada al. Kalau nggak ada al harus ada tanwin, kalau ada al tidak boleh ada tanwin. Kita kasih pemahaman seperti itu terus. Nah setelah mereka sudah paham dengan pembahasan itu, pokoknya setelah huruf jer harus jer, tanda jer kasroh, baru kita bahas di di sini lagi, kita bahas lagi di sini. Nah, yang sebelah kanan dulu, kata yang ada alnya, minal ma'i, kita suruh baca terus, kita suruh baca alladzina yu'minuna bil ghaibi, alladzina yu'minuna bil ghaib. Bil ghaibi dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu bi, dasarnya bareng farfa bi domin wasiban fatan wajur dan seterusnya tanpa tanwin karena ada al. Nah, bil ghaibi. Nah, kita jelasin tuh bil ghaibi mana huruf jarnya. Pasti nanti anak-anak menjawab huruf jarnya bi. Nah, huruf jar hukumnya apa? Nah, jadi kita ulang lagi tuh pertanyaan-pertanyaan materi yang sudah kita sampaikan, kita ulang-ulang lagi. Bi, huruf jar. Emang huruf jar ada berapa? Nah, jadi sesering mungkin kita memberikan pertanyaan kepada anak-anak ini agar ingatannya kuat. Nah, tadi setelah huruf jar disebut apa? Hukumnya apa? Majrur. Nah, mana majrurnya? Berarti al-ghaibi. Berarti boleh nggak dibaca al-ghaibah? Nggak boleh. Al-ghaibu nggak boleh. Kenapa? Karena ada huruf jar. Karena setelah huruf jar yaitu bi. Nah, dasarnya lagi bareng. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini bil ghaibin. Kenapa nggak ada tanwin? Nah, pasti nanti anak-anak bakal menjawab karena ada al. Nah, terus kita bahas seperti itu. Kita memberikan pemahaman seperti itu. Contohnya kita baca semua di sini minimal tadi adalah 5. Terus yang sebelah kirinya min ma'in dan seterusnya. Min ma'in dibaca kasroh karena setelah huruf jar itu min, dasarnya lagi bareng dengan tanwin karena tidak ada al. Pokoknya sesering mungkin kita ulang-ulang. Diulang-ulang bareng anak-anak. Kenapa? Karena dengan seringnya kita mengulang-ulang nanti akan masuk ke alam bawah sadar mereka. Mereka akan susah untuk melupakan sesuatu yang mereka sering ulang-ulang. Makanya terus diulang-ulang tuh. Itu kata setelah huruf J. Sudah tuh, kalau udah paham, kita bahas lagi berarti berikutnya. Nah, di sini kata yang di akhir alif sudah beda kaidah, berarti kita baca lagi kaidahnya. Isim yang di akhir alif disebut maksur. Tanda jernya tetap atau dikira-kirakan, tidak memakai harokat kasroh nafak. Dasarnya fal awalul i'rabu fi qudira dan seterusnya. Contoh bil huda tidak dibaca bil hudi atau bil hudai karena diakhiri alif. Nah, beres. Nah, ini isim yang diakhiri alif. Udah kita bahas. Isim yang diakhiri alif itu disebut maksur. Jadi isim maksur adalah isim yang diakhiri alif.
Nah, kalau ada isim yang diakhiri alif disebut isim maksur. Udah kayak gitu. Isim maksur diakhiri alif. Nah, alif itu ada dua. Ada alif bengkok namanya alif maksuro, ada alif yang lurus itu namanya alif mamdudah. Nah, alif maksuro dan alif mamdudah. Nah, setiap kata yang diakhiri alif namanya isim maksur. Maka tanda jernya itu dikira-kirakan tidak nampak. Jadi kasrohnya tidak nampak. Kalau tadi minal ma'i min ma'in jelas nampak tanda kasrohnya. Minal ma'i ada jelas kasrohnya. Min ma'in jelas ada kasrohnya. Tapi kalau isim maksud itu tidak nampak. Contoh seperti bil huda. Bil huda. Bi huruf jer al huda majrur. Nah, tanda jernya apa? Kasroh. Mana kasrohnya? Nggak nampak. Nah, berarti tanda jernya tetap atau dikira-kirakan. Ya, tanda jernya dikira-kirakan. Kalau dalam bahasa Arab itu kasroh muqaddaroh. Tidak dengan harokat kasroh yang nampak. Kalau tadi ini nampak. Kalau bil huda tidak nampak. Kenapa? Kok nggak nampak? Karena al huda adalah isim yang diakhiri alif. Alif nih nggak bisa nerima harokat, makanya tidak bisa dibaca kasroh. Tanda jernya, kasrohnya itu tidak nampak atau dikira-kirakan yang disebut dengan kasroh muqaddaroh. Nah, itulah namanya yang disebut dengan isim maksur. Jadi kita kasih pemahaman tuh. Jadi berbeda antara al-ma'i atau ma'in, beda. Kalau isim maksur mah tanda jernya tidak nampak. Nah, tanwin dan tidak tanwin juga bisa berlaku pada isim maksur. Nama yang diakhir isim yang diakhiri alif. Ketika ada al maka nggak boleh ada tanwin. Ketika tidak ada tanwinnya, contoh bi, nah, maka dibaca bi hudan. Nah, bi hudan. Setelah mereka sudah paham itu baru kita baca contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasanu yassiruhu lil yusro. Fasanu yassiruhu lil yusro. Lil yusro ada dibaca tetap karena diakhiri alif dasarnya fal awalul dan seterusnya tanpa tanwin karena ada al. Yang sebelah kiri itu innaka apa? Bihudan, innaka la'ala hudan mustaqim ya. Bihudan atau hudan di situ dibaca tetap karena diakhiri alif dengan tanwin karena tidak ada al. Berarti boleh bertanwin boleh tidak. Sama isim maksud juga seperti isim selain daripada isim maksud. Nah, seperti al-ma'i atau ma'in. Nah, bisa pakai tanwin kalau nggak ada al, nggak boleh pakai tanwin kalau ada alnya. Nah, itu isim maksur. Nah, selesai udah tuh tentang isim maksur. Nah, selanjutnya beda kaidah lagi, maka baca lagi kaidahnya. Nama yang diakhiri alif maka dibaca tetap tanpa al dan tanpa tanwin. Irobnya dikira-kirakan atau tetap dasarnya fal awalul dan seterusnya. Ila Musa tidak dibaca ila musin atau ila musai karena nama yang diakhiri alif. Nah, kita bahas. Nah, isim maksur ada yang berupa nama nih. Nama yang diakhiri alif. Kalau tadi isim yang diakhiri alif. Kalau isim berarti bukan nama. Nah, jadi maksudnya di isim yang diakhiri ini isim maksur yang bukan nama. Nama yang diakhiri berarti isim maksur yang berupa nama. Jadi isim maksur itu ada dua. Ada yang berupa nama, ada yang tidak berupa nama. Nah, kalau yang tadi berupa nama tadi tuh bihudan atau bilhuda, boleh ada al, boleh ada tanwin. Kalau isim maksur yang berupa nama, contoh seperti Musa. Musa nama, diakhiri alif ya kan? Musa. Nah, diakhiri alif nih, isim maksur dia, tapi berupa nama. Kalau isim maksurnya berupa nama, maka nggak boleh ada al, nggak boleh ada tanwin. Nggak boleh dibaca musan atau al Musa pakai al, nggak boleh. Kenapa? Karena dia adalah nama yang diakhiri alif gitu. Nah, baru kita contohnya dibaca di sini. Nama yang diakhiri alif, baik alif mamdud maksurah bengkok atau alif mamdudah lurus, harokat sebelumnya fathah maka tanpa al dan tanwin jernya tetap atau dikira-kirakan tidak memakai kasroh yang napak. Sama kayak tadi. Contoh ila Musa.
Atau apa namanya, tanpa harokat dibaca ila Musa menjadi la Musa. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Walamma sakata am Musal ghadabu. Walamma sakata am Musal ghadab. Nah, an Musa dibaca tetap tanpa al dan tanpa tanwin karena nama yang diakhiri alif dasarnya fal awalul dan seterusnya. Jadi kita tulis juga nanti misalkan pembagiannya isim maksur. Nah, isim maksur misalkan ya, isim maksur terbagi dua, ada yang berupa nama gitu kan, ada yang tidak nama. Udah biar gampang dipahamin anak-anak kayak gini aja. Isim maksur ada yang berupa nama, ada yang tidak berupa nama. Kalau yang nama nggak boleh ada al, nggak boleh ada tanwin. Kalau yang tidak nama boleh ada al, boleh ada tanwin. Kalau nggak ada al pakai tanwin, kalau ada al nggak boleh ada tanwin. Itu perbedaan antara isim maksur yang nama dan bukan nama. Nah itu ya. Nah itulah. Oke, alhamdulillah. Mungkin pertemuan kali ini pertama kita perdana ini ya. Sampai sini aja itu. Sampai sini dulu, nanti insya Allah mohon doanya untuk depannya mudah-mudahan istiqomah sampai jilid 5, sampai hatam, sampai praktek. Akan kita bahas bagaimana tutorial cara daripada mengajar metode Amsilati agar mudah dipahami oleh anak-anak. Dan juga saya mohon saran dan masukannya apabila nantinya, atau kritik ya, apabila nantinya banyak kesalahan dari saya, penjelasan yang salah atau yang keliru, mohon diluruskan. Nah, mungkin pertemuan kali ini sampai situ saja. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.